Bude tinggal ketemu lagi sama Mami dalam edisi EcoBrick. Silakan browsing ya, EcoBrick itu apa. Tapi ini adalah salah satu upaya juga untuk mengurangi sampah. Ini bukan sampah basah ya, ini bisa masuk ke sampah yang anorganik ya. Jadi EcoBrick ini adalah sampah-sampah kemasan minuman saset, kemudian bumbu-bumbu saset, kemudian ada itu teh kotak, kemudian makanan kucing ya, yang wet food itu ada Rapika juga dan lain-lain sebagainya yang ada aluminiumnya. Kalau Mami bilang grenjeng ya, karena kan orang Jawa ya, jadi ya orang Jawa ngomong ini grenjeng ya, seperti itu. Nah, dulu ini semua dibuang ya, tapi kemudian bisa dimanfaatkan ya. EcoBrick itu nanti bisa dibalik, dipotong yang bagus, dicuci bersih, kemudian dikeringkan, ya, nanti dibalik dia dilipat-lipat kecil-kecil, dimasukkan ke botol ya, ke botol mineral water yang 600 ml gitu, dipadatkan, kemudian dan itu sangat kuat ya, kalau dipadatkan sangat kuat. Nah, taruhlah nanti kita dapat 5-6 botol gitu ya, itu bisa diikat pakai karetnya ban itu, kemudian bisa dibikin kursi, bisa dibikin meja gitu ya, seperti itu. Nah, segala sesuatu, sekali lagi mengawali segala sesuatu itu berat, tapi kalau sudah kulino ya enak. Yang saya lakukan dari dulu, kalau ini dari dulu adalah memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Jadi kebetulan saya suka dengan tempat sampah yang injekan dan lucu-lucu ya gambarnya ya. Itu ada gambar karakter, ada gambar bunga-bunga, pokoknya lucu-lucu lah. Nah, saya suka beli. Ya, ternyata dari hobi yang suka beli tempat sampah itu tadi, itu menjadi kebiasaan yang lumayan baik. Jadi saya pisahkan antara sampah kertas, kemudian sampah barang kemasan yang dari ini grenjeng gini nih, terus kemudian dengan sampah basah ya. Sampah basah setiap hari harus dibuang ya. Sampah basah setiap hari harus dibuang. Sampah basah pun kalau sekarang sudah dipilah lagi, bisa dibikin ekoenzim, ada yang memang nggak bisa ya, mau nggak mau dibuang, ada yang bisa masuk ke compost bag. Jadi sebetulnya kalau kita mau tergantung niatnya ya, zero waste itu tidak sulit ya. Zero waste itu tidak sulit. Jadi misalnya hari ini anak saya Dana sukanya sarapan energen atau Milo. Oke. Nanti sudah kemasannya dibuka, ada caranya gunting kemasan itu jadi supaya rapi. Nanti kita waktu bikin EcoBrick supaya enak ya. Kemasannya sudah itu akan masuk ke tempat sampah yang khusus untuk tempat sampah kering yang khusus untuk grenjeng-grenjeng gini nih. Oke. Terus kemudian saya masak. Hari ini beli janten jagung muda itu nanti mau ditumis sama cabai hijau, laos, bawang putih, sosis, bakso. Udah itu untuk sayur. Nah, bumbu racik tumisnya bisa masuk ke golongan grenjeng ini. Terus anak-anak kucing maksudnya, mereka tiap hari itu makan wet food gini nih, ini sekitar 5 sampai 6 saset tiap hari. Kalau ini karena basah ya, karena basah dia enggak bisa masuk ke tempat sampah yang khusus untuk grenjeng ya, tidak. Dia masuk ke tempat sampah sendiri yang terbuka, itu tempatnya di luar rumah ya, di halaman ya, di halaman di luar rumah itu, dekat di luar ruang dapur lah ya. Itu di luar pintu dapur, itu ada tempat sampah tersendiri untuk wet food ya, wet food 2 hari sekali ini saya kerjakan. Jadi dipotong, dicuci, dijemur ya. Terus kemudian ini teh kotak, susu ultra, terus apapun lah minuman seperti itu dijadikan satu, tempat sampahnya jadi satu dengan tempat sampahnya makanan kucing ya, karena kan pliket ya, pliket, jadi tidak bisa dimasukkan ke tempat sampah kering punyanya yang pakai grenjeng gini nih ya.
Terus kalau mungkin ada pertanyaan, loh Milo, energen kan ada sisanya. Tergantung bagaimana caranya kita gunting supaya tidak ada sisa. Ya, dan yang penting pada saat masih baru ya, itu produknya masih bagus, itu kan bisa dikecerek gini ya. Berarti dia tidak menggumpal. Nah, kalau tidak menggumpal, insya Allah ditaruh di tempat sampah untuk kering yang gerenjang ini, insya Allah aman-aman saja. Ya, itu seperti itu. Ini Dana sukanya ada popcorn, terus kemudian ini kerupuk ini dapat kalau setiap selamatan nasi dus mesti dapat kayak gini. Kemudian ini biskuit-biskuit seperti ini ya. Ini ada caranya motong ya. Kalau dulu disobek gitu aja. Terus mau enggak mau saya mulai mengajarkan ke anak saya caranya motong kayak gini. Memang dulunya enggak praktis ya karena harus digunting gitu ya. Kesuwen mah gitu ya. Ya harus telaten ya, harus telaten ngajari ke anggota keluarga yang lain bahwa begini loh caranya. Seperti itu. Nah, jadi ini nanti ini kan tertutup gini ya. Ini nanti kita akan gunting satu sisi ya, kemudian dicuci ya, terus kemudian dikeringkan ya, dikeringkan di jungkel gitu ya, dikeringkan di rak piring. Itu untuk yang pelikat-pelikat seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya ya? Bagaimana hasilnya? Sebentar tinggal. Ini adalah hasilnya seperti ini ya. Jadi ini tadi wet food sudah dipotong, kemudian dicuci, nah bersih ya, kalau enggak pelikat ya. Kemudian ditelungkupkan gini di tempatnya gelas-gelas itu. Nah, ini dijungkelkan gini paling enggak tuh 1 hari. Nah, tempat gelas itu kan paling cuma 12 ya. Jadi gantian sama botol ya memang harus itu. Terus kalau enggak saya taruh di bak gitu, dijemur dijemur di matahari supaya airnya hilang. Tapi tetap ditaruh di tempat gelas ya. Itu bergantian dengan botol-botol ya, mineral water ya. Begitu ya. Jadi mesti memang harus telaten ya, memang harus telaten seperti itu. Terus ini kardus ini caranya gini ya, tinggal saya peragain sekali. Nah, ini gini dibukanya. Nah, sudah, kalau sudah tinggal dipotong ya. Potong lurus ya. Nah, habis itu dicuci di sabun, kemudian dijungkel, dikeringkan ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau ini makanannya kucing sama, jadi dipotong aja satu sisi, potong satu sisi ya. Nah, ini nanti kan kotor ya, banyak sisa makanan. Nah, ini nanti dicuci ya, selesai dicuci dijungkelkan. Nah, itu dilakukan berulang-ulang setiap hari. Insya Allah kalau sudah terbiasa, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan hal itu, maka nggak akan berat jadinya tinggal ya. Begitu. Terus popcorn juga, susu ultra. Terus ini juga Rapika. Nah, Rapika ini saya biasanya, ini saya potong kecil ya. Di ujungnya saya potong kecil, kemudian dipindah ke botol ya, pakai corong gitu ya. Nanti kalau sudah habis, kemudian digojaki ya, dikasih air, digojaki itu dikasih air sedikit, dikocok-kocok sudah, kemudian dikeringkan ya, dijungkel, dikeringkan gitu. Nah, ini nanti ada 2, ini kita bisa bikin ekobrik atau kita setor ke bank sampah, nanti sama kalau disetor ke bank sampah nanti sampai bank sampah ini digunting. Ini digunting, kemudian sini juga digunting jadi dilembarkan. Nanti dijahit, bisa jadi tas, bisa jadi dompet. Makanya cara menggunting ini tidak serampangan dan tidak terlalu banyak yang dibuang. Kenapa? Supaya nanti kalau dijadikan barang yang lain ya, disambung-sambung jadi tas, jadi dompet, itu tulisannya ini bagus kelihatan gitu. Jadi enggak kepotong gitu ya. Jadi motongnya di ujung kecil aja, kemudian dimasukkan ke botol, kan saya biasanya dimasukkan ke botol. Kalau sudah selesai gitu, terus kemudian digocaki ya, dibersihkan dalamnya pakai air,
kemudian dijungkir gini, dijemur, ya, dijemur sampai betul-betul bersih. Nah, kering, maksud saya sampai betul-betul kering. Kalau sudah, ada dua pilihan, kita mau bikin dia jadi ekobrik atau disetor ke bank sampah. Nanti bank sampah akan menyetor ke bank sampah induk, nanti dari bank sampah induk akan ke perajin tas, ya, perajin tas yang biasa bikin seperti ini, ya, atau dibikin gantungan kunci atau dipres jadikan apalah itu sudah ada perajinnya, ya. Nah, ini sama ya, jadi Milo, kemudian kopi dulunya tuh srek-srek gitu, kalau enggak, ini enggak, selalu di ujung aja, motongnya yang rapi, usahakan masih penuh ya, maksudnya masih bisa dilihat, tapi biasanya kalau kalau minuman saset ini masuknya ke ekobrik, ya, seperti itu. Nah, ini ada yang besar ini. Nah, kerupuk udang ya, kerupuk udang sama, ya, sama. Jadi kalau sudah ini sudah habis, ya, tinggal dicuci, dikeringkan, kemudian ini bisa masuk ke perajin kalau besar-besar, ya, seperti itu. Nah, sekali lagi tinggal memilah sampah itu dilakukan di rumah, mengolah sampah pun kalau bisa di rumah. Jadi mulai dari ekobrik, kemudian sayur ya, bonggol-bonggol sayur bisa jadi ekoenzim, kulit-kulitnya bawang putih, bawang merah bisa masuk ke kompos bag, makanan sisa tadi malam yang tinggal sedikit males manasi, males jadikan jangan oblok-oblok, itu bisa masuk ke kompos bag. Kemudian apalagi ya, serai ya, serai, daun salam itu bisa masuk ke kompos bag ya. Kemudian kulit-kulitnya, kulit timun, kulit wortel ya, wortel dan timun itu termasuk buah ya. Buah iya, sayur iya. Tapi kulitnya timun, kulitnya wortel itu bisa masuk ke ekoenzim ya. Seperti itu. Nah, insya Allah hari ini saya tutup ekoenzim yang ukuran 1 tong ya, ukuran 1 tong 30 liter ya. Tongnya lebih besar dari 30 liter, cuman ini saya isi kapasitas 30 liter. Itu insya Allah hari ini saya tutup, cuman tinggal jadi buahnya sudah komplit, tinggal airnya aja, nambah airnya. Nah, sampai sini dulu ya tinggal ya. Nanti jumpa lagi. Jadi prosesnya mencuci, menjemur, insya Allah nanti diupload ya, karena butuh lama dan tempatnya kan basah ya. Nanti handphonenya segala nanti kecipratan air gitu, terus gimana? Nah, jadi enggak usah prosesnya untuk kalau proses memotong, membersihkan oke, nanti pada saat mencuci, menjemur oke ya. Jadi kadang-kadang tuh saya taruh di ini di bak gitu, jemur aja supaya dia kering. Setelah itu tetap harus dijungkir, harus ditus ya, harus ditus paling enggak sehari supaya betul-betul kering. Ya. Sampai sini dulu ya tinggal ya. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan.